sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi ini dapat kalian terima dengan baik. Berdoa mulai. Di masa pandemi ini, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan 5M, yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Anak-anak, apa yang kalian rasakan atau manfaat apa yang kalian rasakan ketika keadaan cuaca seperti ini? Nah, manfaatnya adalah banyak orang-orang melakukan kegiatan aktivitas di luar ruangan, kemudian bisa menjemur pakaian sampai dengan kering. Inilah manfaat keadaan cuaca yang cerah yang seperti ini. Dan berbeda dengan keadaan cuaca seperti ini. Ini adalah cuaca hujan, maka dari itu manfaatnya adalah bisa menumbuhkan tanaman yang ditanam oleh Pak Tani. Nah, itulah manfaat keadaan cuaca. Jadi, materi hari ini adalah tema 5 tentang cuaca, subtema 1 yaitu keadaan cuaca. Berikut ini akan Ibu kirim lewat via WA. Maka kalian harus pahami dan teliti penjelasan dari Ibu. Anak-anak, mari kita awali materi ini dengan membaca cerita. Lihat di buku kalian ya. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi, mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari, tetapi si Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca terasa panas, dan sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda, Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar, cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, itulah cerita yang kita baca ya. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan televisi ini. Di televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, berawan, atau hujan. Nah, siapa yang pernah menonton berita di televisi tentang perakiraan cuaca? Jika kalian pernah menonton berita tersebut, apa arti perakiraan cuaca? Perakiraan cuaca bisa juga disebut ramalan cuaca, dengan menggunakan ilmu dan teknologi untuk memperkirakan keadaan atmosfer bumi pada masa datang untuk suatu tempat. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu cuaca? Nah, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disingkat BMKG yang berpusat di Jakarta. Badan Meteorologi dan Geofisika ini bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca dinamakan meteorologi. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati ya anak-anak. Cuaca yang pertama adalah malam hari cerah ditandai dengan adanya bintang dan bulan. Cuaca yang kedua adalah hujan ditandai dengan adanya awan dan rintik-rintik air yang jatuh ke bumi. Yang ketiga adalah mendung, langit tampak berwarna gelap.
Yang keempat adalah cerah, matahari bersinar lebih terang. Dan yang kelima adalah berawan, matahari ditutupi oleh awan. Itulah simbol-simbol cuaca. Nah, untuk tugasnya kalian amati cuaca selama 5 hari. Boleh menggunakan simbol cuaca ataupun tulisan. Berikut akan Ibu beri contohnya. Berikut ini contoh cara mengerjakannya. Misalnya Senin siang itu cuacanya cerah dan Senin malam berawan, Selasa hujan, Selasa malam cerah, Rabu berawan, Rabu malam cerah, Kamis siang hujan, Kamis malam hujan juga, dan Jumat siang cerah, Jumat malam berawan. Cuaca apa yang sering terjadi? Kita hitung, yaitu cerah itu ada 4. Berarti cuaca yang sering terjadi itu adalah cerah. Paham ya anak-anak cara mengerjakannya? Nah, sekarang perhatikan di buku kalian masing-masing. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Tiba-tiba ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat, harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Sekarang ibu akan memberikan contoh. Ibu memiliki 1 buah semangka, kemudian ibu akan potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, setiap potongan itu disebut 1/3 atau 1/3. Angka 1 disebut pembilang. Maaf ya tulisannya. Dan angka 3 disebut penyebut. Nah, coba perhatikan lagi contoh yang ada di buku kalian. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Kue A, 1 kue, 1 kue, ulang 1 kue, ini dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian potongan tersebut disebut 1/2 atau 1/2. Kemudian yang kue B ini 1 kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, setiap potongan kue yang dibagi 4 itu namanya 1/4. Ingat, angka yang di atas, angka 1 ini disebut penyebut. Pembilang. Yang di bawah, angka 2 atau 4 ini disebut penyebut. Ibu ulang ya, angka 1 yang di atas disebut pembilang, dan angka 2 dan angka 4 disebut penyebut. Nah, anak-anak, jika kalian sudah paham, maka kerjakan tugas berikut ini. Kalian hanya memberikan lambang pecahannya saja. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama ya anak-anak.
materi kali ini. Dan untuk tugas bahasa Indonesia yang mengamati selama 5 hari, mulai hari ini, hari Senin, sampai dengan hari Jumat. Pada hari Jumat kalian kumpulkan lewat WA, kirim ke WA pribadi Ibu. Untuk tugas matematika, kemudian SBDP yaitu bernyanyi, bernyanyinya melalui pesan suara. Dan tugas matematika kalian tulis di buku tulis, kirim ke WA pribadi Ibu. Dan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.